basis terminal Buster itu karena gue menghormatinya aja, menghormati dia mana anak-anak Mas Lender. karena aku Mas Klender juga, gue nongkrong di situ juga, rumah gue dekat situ juga kan gitu. Sebetulnya enak ya Ini. kalau namanya Bonser Belter, Mas Belter ya. iya Belter yang gue ibaratnya seberingas apapun di luar jalur kita gitu ya, sama basis yang lain ketemu mau kita damai di terminal ya damai. Oh, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Kita kadang-kadang di jalur mau pergi atau pulang sekolah kan kejadian ketemu hal kayak gitu ya. Yang pelakunya walaupun sebasis abang kelas kita atau adik kelas kita, yang apesnya mungkin kita atau abang kelas kita atau adik kelas kita. Pernah nggak ada momen yang lu inget ya, yang emang lu sadis sampai melukai orang seperti orang melukai lu gitu? Ada. Pernah? Ada kejadian. Itu gua 5 lawan 2 sekolahan. Lu berlima lawan 2 sekolah. Dan ujung-ujungnya apa ya, toleransi. Maksudnya? Gara-gara akibat yang ngebelain orang, temen gue lah yang iseng teriak-teriak di depan sekolahan orang. Akhirnya baru pulang sekolah kita dikejar-kejar di Buaran tuh. Sampai lampu merah ya kita metro mininya berhenti di situ, lampu merah. Udah dikepung segala macam, jabanin, udah. Nah, ada anak SMA itu. Itu sih. Anak SMA. Salah satu SMA yang di Buaran itu hampir ngebalokin gue itu. Cuma nggak kena gitu loh, ngelempar bal gak kena. Pas kebetulan temen gue megang BR, gue rebut BR-nya temen gue pakai, gue cacak-cacak situ gitu. Kayak gitu. Gue kalau ibaratnya kayak nyemplung kayak got kemarin kayak gitu, kalau fat begini insya Allah masih bisa ngelawan lah bro. Kayak gitu. Satu kejadian, yang kedua kejadian sama anak STM yang ke Sohor juga tuh di daerah Duren Sawit tuh. Alumni lagi dia tuh. Dia pakai mandau, gue pakai SM gini, adu pedang, adu Zoro. Gue tangan kiri, di tangan kanan, lepas tangan itu di pandau dia. Gue sahabat gideonnya kena dia. Set, mental, dia kabur ke kampung jembatan. Gue majuin ke sana, anak kampung jembatannya langsung kejar gue lari ke terminal Perumnas. Kayak gitu. Ya pokoknya di jalur Kemimba berlaku ya, siapa yang istilahnya punya strategi yang bagus itu yang menang. Oh iya, kayak gitu. Itu karena memang waktu gua kena pun istilahnya gua udah betul-betul los aja tuh ngelepasin. Gua nggak ribut nih, gua nggak mau ribut lagi. Besok gua Agustus berangkat, masalah ke Bandung. Jadi istilahnya kalau ibaratnya udah siap istilahnya gitu kan, hal segala apapun strategi kan kita ituin kan, kita kita pakai gitu loh. Kayak gitu. Apapun strateginya, resiko luka atau resiko menang sama-sama di kedua posisi sih. Iya. Menang kalah wajar. Menang kalah wajar. Kalau Bonser nggak bertemu ya waktu sekolah, karena jalurnya beda. Perumnas damai kan? Damai, basis terminal Buster itu karena gue menghormatinya aja, menghormati apa nih? Anak-anak Mas Lender. Karena aku Mas Klender juga, gue nongkrong di situ juga, rumah gue dekat situ juga kan, gitu. Sebetulnya enak ya. Ini. Damai. Bonser. Belter. Mas Belter ya. Iya, Belter yang dulu ibaratnya seberingas apapun di luar jalur kita ya gitu ya. Sama basis yang lain ketemu, mau kita damai di terminal, ya damai. Kayak gitu jadi. Aneh kan? Lucu, salah satu yang unik nih. Yeah. 630A 12RM kalau yang orang Perumnas Lender ya kan, terminal Perumnas. Pernah. 12 Bonser kalau luar jalur tersebut rival, tapi kalau di situ damai. Pernah kejadian juga bro. Itu Belter. Gara-gara Belter juga.
Di saat 63 gue, aren batas 63 gue, dikepung di Kampung Sumur. Gitu. Anak-anak gue nggak tahu itu kan. Macet lagi kan, gue dikepung anak kampung situ. Gue turun, gue pede. Ya tanah kelahiran gue Kampung Sumur. Pas gue jabanin patas gue kawal begini, gue panggil satu-satu, ngapain lo Son? Ngapain ini anak Belter ada di Belter? Weh, lo kata dia, lo jalan. Asli itu ya, bukan karena gue sombong segala macam. Lo tanya KT deh. Kalau nggak ada yang dikenal gitu lah minimal lagi, nggak usah pakai bahasa sombong, yang ada yang kenal, rata itu. Di Kampung Sumur. Kejadiannya 98 juga itu, rata itu. Anak-anak juga lagi lumayan banyak, 10 orang kayak gitu kan. Ketahuan dong pakai baju putih abu kayak gitu kan. Wow, ya Allah. Lu tanya teman-teman gue deh katanya. Besoknya gue main Kampung Sumur. Udah lu ngapain lu? Ganggu gue nyolek anak gue kayak gitu. Lo sama gue juga sama kayak gitu kan. Satu angkatan lahir di Kampung Sumur. Gitu kan, temen main galasin. Dari situ baru aman tuh Kampung Sumur tuh, nggak ditun lagi ya karena kampungan itu kan. Kalau Bulak masih abadi gitu, masih abadi. Iya, kayak gitu. Ada senior kita juga parah banget itu. Kadang-kadang kena palanya, lukanya dia sampai sekarang keganggu nih otaknya, kayak gitu. Oh gitu. Ya malu 99 narkoba udah pada masuk semua sih pada saat itu ya. Udah mau masuk Putau juga ya, sabu. Udah cuma terbilang barang mahal. Masih barang mahal. Barang mahal. Tapi cenderung kalau di 12 mungkin kalau di Bonsar kan 99 terkenal nggak terlalu suka emang tawuran karena emang narkobanya lagi gila. Iya. Zaman lo 12 sama itu pada saat itu. Waktu itu kita daun Aceh doang. Daun aja sampai. Daun doang. Untuk doping ya. Doping sama bikin gemuk lah. Sama happy aja gitu. Kita ketawa mulu. Ada kejadian tuh. Kalau boleh milih nih, boleh milih. Lo sekolah dihadang sama kampung sama sekolah yang aliansi. Yang kita nggak ada aliansi ya. Nggak ada. Nggak ada koalisi ya. Koalisi. Mendingan lewatin anak sekolah yang rame, apa mendingan lewatin yang kampung yang hadangan yang menjaga. Kan kalau 12 kan terkenalnya sama tegek kan. Iya. Lu boleh milih yang mana lu? Ya kalau gue boleh milih gitu ya. Milih sekolah. Iya, dan tanya aja mereka gitu, gimana lawan murid-murid fight satu-satu apa bukan satu-satu ya, head to head antara sekolah dengan sekolah kayak gitu. Gitu aja deh. Nggak ditugas nggak di mana gitu. Tugas Pulau Gadung ya. Tetap pilihnya mendingan yang ada anak sekolah ya. Iya. Kalau kamu? Ya masuknya udah bukan kenakalan remaja sih ya kalau misalnya kampung itu ya. Ya kan hukumnya udah hukum rimba, belum rimba gitu loh. Oh, mau balokin di situ ya udah. Dia lari kemana aja udah bebas kayak kita tahu. Ya kan? Dan secara hukum polisi juga udah nggak usah disalahin anak kampung. Ya enggak? Berarti yang ngeri anak sekolah gabung mana kampung. Iya. Kayak gitu. Itu yang ngeri. Ya? Iya, makanya door danger of rute. Door tuh danger of. Iya. Itu dari zaman siapa tuh? Dari zaman 90-an, 91 itu. Udah ada. Iya, cuman 12 ketika 30A-nya masih ada, gak ada yang berani nyolek. Iya. Ya kan? Tahu sendiri kan lu cerita gimana? Abang lu kan 12 juga kan? Dapat 9 tuh. Cuman emang 30 emang yang punya 12 doang. Gitu. Dan masanya paling banyak banget. Paling banyak. Sampai balai pustaka udah habis dia penumpangnya. Kata penumpang. Ya kan kerajaannya kan Roman. Iya. Terminal ya. Iya. Kerajaan juga sih. Dor, ini buat teman-teman 12 ya. Ya istilahnya mungkin di zaman akhir 90-an itu eranya kita bergeser ke 2000-an ya. Iya. Dan sekolah lu tutup 2004 ya? 24 terakhir ya.
2024. Apa pesan buat angkatan 88 yang pertama ya? 88 ya pertama sampai 2004. Lo gabung ke pengurus 12 ada di situ posisi. Ya, jadi gini, kebetulan 12 ini sudah punya bukan ikatan alumni lagi sekarang. Itu namanya keluarga besar. Artinya apa? Kan banyak juga teman-teman 12 yang sifatnya nggak kelar tuh sekolahnya di 12. Disebutnya veteran. Kurang beruntung lah. Karena faktor mungkin di DO, di jalan, di DO sama sekolahan lah. Jadi apa lah gitu. Jadi katanya kita kedepannya nggak mau pakai ikatan alumni, tapi itu adalah keluarga besar 12 Rawamangun. Baik yang veteran maupun yang lulus kayak gitu. Alhamdulillah sudah terbentuk kembali, aktif kembali kepengurusannya, karena jujur aja sempat vakum juga kemarin beberapa tahun kemarin gitu loh. Oh yang tahun itu Jakarta ya? Apakah KT terpilih? Oh enggak, oh bukan. Beda lagi. Teman sekelas gue juga si Bro Kiting, Bro Kiting gitu. Teman sekelas gue juga dan itu dari anak 630A juga, kayak gitu. Kita dorong dia untuk bisa menakodai keluarga besar ini. Dan alhamdulillah kita yang muda coba ngerangkul teman-teman senior kita, abang-abangan kita mulai dari tahun 88 sama abang lo kalau bisa sih dicari itu ntar bisa gabung lagi bro, kayak gitu bro, salamin sama abang lo deh. Main ke Bogor. Iya. Itu pasti kenal sama Mat Sohe deh, sama Ki Sohe angkatan 88 dia kelihatin deh. Dia nyari tuh. Abang lo 89. Iya si Mat Sohe tuh abang-abangan gitu tuh angkatan pertama, dia nyari, ini angkatan gue pada kemana nih sekarang nih. Kayak gitu, ya Allah. Masih suka ngumpul di 89. Iya, sedih banget gue nih 89. Ari apa, Bang Arju. Dia kenal sama Bang Arju kali angkatan 89 dia, pelatih bola sekarang dia Bang Arju dia tuh. Dulu mantan atlet nasional juga Bang Arju tuh. Kayak gitu. Nah, jadi tadi pertanyaannya apa pesannya? Ya, ini yang tadi yang lo bilang antara veteran sama ini ya, gue merubah kan. Iya, keluarga besar ya kayak gitu. Jadi istilahnya mau itu yang kedua sifatnya nanti akan lebih ke produktivitas ya, komunitas yang sifatnya produktif. Jadi kita punya giat-giat yang sifatnya produktif, terutama kita memprioritaskan, mengedepankan yang sifatnya produktif dalam sisi ekonomis gitulah. Satu sama lain yang punya keterampilan ataupun skill-skill yang sifatnya produktif, nanti kita tonjolkan. Bahkan kemarin itu gue ya karena memang sekarang sehari-hari gue tukang ngayal sih bro, dalam bidang usaha maksudnya. Kadang kayak gimana gitu lah. Ide-ide itu gue perlukan. Setiap pagi gue selalu ibaratnya meng-upgrade lah apa yang mesti gue kembangkan dan pikiran ini. Salah satunya komunitas juga di 12 juga. Ya plus di IKAP juga lah kayak gitu. Nah balik lagi ke 12, keluarga besar 12. Idealnya nanti akan terbentuk semacam kayak PT untuk usaha bersama bro, kayak gitu. Gue dengar lagi bangun sekretariat. Lagi bangun sekretariat sekarang. Karena kemarin terpending dengan masalah PJJ ya, jarak jauh. Terus mulai ada tatap muka awal lagi. Nanti kita akan bangun sekretariat. Sudah disediain insya Allah gitu loh. Tempat. Bahkan kemarin dapat sempat challenge tantangan. Jadi suatu sumber inspirasi gue lagi nih ketika tuan rumah guru pembangunan memberikan informasi. Ini bisa nggak dikaitkan dengan masalah BLUD? BLUD itu adalah Badan Layanan Usaha Daerah. Yang sifatnya itu badan yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Ekonomi yang menghasilkan dari sekolah untuk sekolah juga intinya kayak gitu. Nah, memang itu tujuan kita. Tanpa ada ibadah hingga dengan BLUD pun ibaratnya nanti kita kan kerjasama kooperatif dengan sekolahan pembangunan kayak gitu loh. Kita punya proyek misalnya machining, proyek-proyek di luar yang nggak ketampung, kita kasih teman-teman pembangunan kayak gitu loh. Itu program kepengurusan yang sekarang. Yes, kayak gitu loh. Ya mudah-mudahan terwujud dan salah satu
yang disayangkan 12 cuman menurut gue ya salah Iya. satu sekolah PGRI Legend lah. yang favorit lah menurut gue karena sekolahnya bagus, Lengkap. untuk masuk sono susah, terus jurusannya juga bagus-bagus karena impian gue juga sebenarnya dari kecil ya kan, tapi nggak tutup, nggak lanjut kan. PGRI ada tinggal 3 kan yang gue tahu, Bonsel, PGRI 8, terus Budut di Rorotan, PGRI 5, PGRI 11 sekarang namanya, PGRI 23 dan 12 ini berhenti di 2004 seperti PGRI yang lain. Tapi alumninya tetap solid, kita saling silaturahmi, saling sama-sama berkampanye lah dengan sekolah-sekolah lain di IKAP atau di channel ya. Iya. Ya mungkin materi gua lebih ke hukum sebab akibat. Iya. Karena untuk nostalgianya mungkin sudah banyak dibicarakan bahwa pesan moralnya apa yang pengen ente sampaikan buat generasi anak-anak kita nih Dok? Gini, setiap era itu berbeda ya. Berbeda dalam artian berbeda mainstreamnya, berbeda mindsetnya segala macam. Mungkin bahasa gue benar-benar sih dimengerti gitu ya. Kalau era dulu kita istilah katanya masa era kumpul nih bro, ya kan, kumpul, kebersamaan, gotong royong itu ada, kekompakan itu ada sih. Kalau sekarang tuh eranya sekarang udah era digitalisasi gitu ya. Bahkan yang gue denger sih bro, tawuran aja pakai janjian di medsos kayaknya. Itu lebih bahaya sebenarnya kayak gitu kan, lebih bahaya. Dan gue sih berharap gitu ya, kalau bisa jangan ada terjadi lagi lah kayak gitulah. Tapi misalnya terjadi, ya itu tugas balik lagi ke abang-abangan kita, senior-senior ya, kita yang bertanggung jawab gitu loh. Apalagi sekarang sudah ada organisasi IKAP kan, dan ada channel-channel YouTube, STM, Nostalgia segala macam, Jawara Channel salah satunya ini. Bang Dawe gue dorong untuk supaya Jawara Channel ini diresmikan jadi lembaga pers yang resmi Ikatan Alumni Pelajar, kayak gitu bang. Sifatnya produktif segala macam, yang ibaratnya educated lah kayak gitu lah. Dan istilahnya jangan sampai terjadi lagi masa-masa lalu, cukup lah ibaratnya yang kita aja jadi korban segala macam. Karena ngeri-ngeri sekarang ngeliatnya, ya Allah kayak gitu, udah kayak geng motor segala macam, itu udah masuk terbentuk kriminalitas gitu loh. Dan masalah hukum juga nggak ada habisnya. Lo mau kuat berapapun udah nggak akan ada habisnya lah gitu. Kasian orang tua kita kayak gitu loh. Belum lagi ibaratnya, gue pernah kemarin komunikasi dengan guru Betrik gitu, yang lagi masih hangat-hangat kemarin ini nih. Oh yang di barat? Ya, yang di barat, Betrik nyerang mana segala macam. Kita samperin atas nama IKAP. Gue sebagai sekjen, Bang Rama sebagai waketum, memperkenalkan diri segala macam. Ya, cuma pesan dia apa? Ya karena kita bukan istilah katanya nggak kayak dulu lagi. Penanaman ibaratnya kalau boleh berbicara secara global dalam konteks P4 udah nggak ada lagi, ya gitu. Penanaman pemahaman itu. Kita P4 dulu penataran ada. Ada kan? Sekarang udah nggak ada. Padahal itu penting banget. Dan saya sebagai perumusnya P4 gitu di sekolah-sekolah, katanya sedih juga nggak ada itu. Minimal ada itu segala macam bisa terbina kayak gitu lah kan. Dan tugasnya para alumni inilah ibaratnya yang untuk bisa membuat kegiatan-kegiatan generasinya ini untuk bisa meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu. Guru Betrik ngomong. Guru Betrik kayak gitu. Guru Betrik kayak gitu. Kalau bisa ikatan-ikatan alumni diinin juga. Kadang-kadang juga alumni juga yang brengsek-brengsek sih berarti dalam tanda kutip gitu, masih suka nyekokin narkoba lah segala macam. Wah itu kan ibaratnya bukan udah di luar tanggung jawab kita pak, kayak gitu loh. Udah oknum itu kan, oknum itu artinya urusannya mah hukum dah kayak gitu. Ayo kita sama-sama, malah guru Betrik kok gitu menyarankan kita rumuskan bareng-bareng nih bagaimana permasalahan tawuran pelajar Jakarta itu benar-benar berhenti kayak gitu. Gue pengennya sih istilahnya generasi sekarang ini mikirin gini deh, gue lulus gue udah punya usaha gitu. Apalagi sekarang tadi gue ngomong masalah era digitalisasi kan. Kalau mau sekarang lu jadi gamer aja sekalian deh, menghasilkan duit kan. Atau YouTuber. Atau lu jadi YouTuber nih kayak Bang Dawa ya kan. Gila 3 digit deh. Bisa aja apa ini. Oke. Ya, makasih Bang Dawa. Oke. Telah berbagi kisah inspirasi di usaha madu BBC Dori dan juga berbagi kisah tentang nostalgia masa sekolahnya di channel 12RM channel, 12RM di Bonser Channel. Iya. Ya, apa yang kita rasakan mungkin sama-sama di generasi 90
sesuatu yang zaman itu zaman jahiliyah yang sedikit sekali untuk bisa dihindari. Dan apa yang didapat oleh Bang Nori dari 8 titik lobang dari rival dengan sekian berapa jahitan, ini menjadi tanda lah, cerita dari bagian tubuh dia dan cerita dari bagian hidup. Jadi saksi hidup Jadi gue. saksi. Nanti gue tampilkan lobang-lobang yang hadiah atau cerita dari dia tawuran. Dan selalu gue kasih tahu, tawuran itu hanya berhenti di 3 kondisi. Pertama, masuk rumah sakit. Kedua, Kuburan. masuk ICU. Ketiga, masuk kuburan. Masuk penjara. Dan ketiga, masuk kuburan. Dan Bang Dori ini sudah merasakan 2 hal tersebut. Jangan sampai anak-anak kita kejadian seperti apa yang kita alami. Ya, anggap aja ini pencucian gue di akhirat, bro. Udah gue jangan nggak dicuci lagi tadi di neraka. Ya, sekian dari Aneh. Mohon pamit. Sampai Oke. ketemu di... Makasih banyak, Bang Dawai. Terima kasih lainnya. Di Bonsai Channel, jangan lupa yang baru gabung langsung di subscribe. Thank you. Dan Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.